Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dari rumah saya ingin memberikan materi untuk saudara-saudara yang juga berada di rumah masing-masing, materi tentang yang terkait dengan etos kerja di dalam pandangan Islam. Jadi yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa hidup profesional itu adalah ada tiga. Yang satu kafah, yang kedua himmatul amal, punya etos kerja yang baik, dan yang ketiga adalah konsisten. Nah, sekarang kita berdiskusi tentang etos kerja secara khusus di dalam pandangan Islam. Toto Tasmara di dalam bukunya Etos Kerja dalam Pandangan Islam mengemukakan ada 10 kriteria etos kerja yang baik di dalam Islam. Yang pertama adalah komitmen. Jadi komitmen itu adalah kalau yang dibicarakan sesuai dengan yang dibuktikan. Jadi antara omongannya dengan buktinya sama. Artinya kalau dia sudah menyatakan sesuatu, maka itulah yang diberikan. Dan ini penting menjaga komitmen di dalam bisnis itu, karena dari situlah kemudian nanti muncul kepercayaan orang. Bisnis itu adalah kepercayaan, dan kalau kepercayaan tumbuh maka bisnis itu akan berjalan. Tetapi kalau kepercayaan itu tidak tumbuh, bahkan kepercayaannya hilang, maka usaha itu juga akan tidak dikonsumsi oleh masyarakat, tidak dipercaya oleh masyarakat, dan akibatnya usaha kita akan mengalami penurunan. Jadi yang pertama adalah komitmen. Yang dijanjikan bisa dibuktikan, yang diomongkan bisa diwujudkan. Jadi antara yang diucapkan dengan nyatanya itu memang sama, itu komitmen. Yang kedua confident. Jadi percaya diri. Seorang pengusaha, seorang wirausaha harus percaya diri, tidak boleh minder. Harus yakin bahwa usahanya adalah usaha yang terbaik, harus yakin bahwa produknya adalah produk yang bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, ini penting. Kenapa? Karena di Indonesia ini seringkali orang tidak percaya diri. Hidupnya di Indonesia tetapi justru membanggakan orang lain, itu kan bagian ketidakpercayaan diri. Nah, satu contoh, kalau saudara punya warung terus kemudian saudara tidak percaya diri. Saya datang ke tempat sampean, terus saya nanya, ini jualannya apa? Rawon, Pak. Terus saya tanya, rawonnya enak apa enggak? Karena saudara tidak percaya diri, saudara jawab, sepertinya enggak enak itu, Pak. Nah, secara normal saya beli apa tidak? Tentu saya tidak melakukan pembelian. Kenapa? Karena yang buat sendiri sudah tidak percaya, bagaimana menumbuhkan kepercayaan orang lain. Karena itu perlu bagi kita yang punya usaha adalah punya kepercayaan diri yang kuat. Tetapi beda ini dengan GR. Kalau GR kan gede rumongso, bukan percaya diri, tetapi itu terlalu percaya diri. Yang dibutuhkan adalah percaya diri. Yang ketiga, kooperatif. Bahwa wirausaha itu tidak bisa berjalan sendirian. Mereka tetap harus bekerja sama dengan orang lain, bekerja sama dengan karyawan, bekerja sama dengan supplier, bekerja sama dengan relasi, dan lain sebagainya. Kalau kita ingin sukses di dalam usaha, maka kerjasama itu mutlak harus dilakukan. Intinya kita tidak bisa bekerja sendiri, kita tidak bisa sukses sendiri, dan kita juga tidak bisa berhasil sendiri. Keberhasilan kita pasti didukung oleh orang lain. Ada orang-orang lain yang menopang keberhasilan kita, bukan karena kerja sendiri kita sendiri. Yang keempat, punya perhatian yang cukup. Jadi kalau kita punya usaha, tentu kita harus punya perhatian yang cukup. Meskipun ada pameo yang menyatakan bahwa run without you, bisnis yang baik itu adalah bisnis yang bisa berjalan tanpa saudara ada di dalamnya. Tetapi tetap walaupun kita tidak di dalamnya, kita harus punya perhatian yang cukup atas usaha itu. Dengan perhatian yang cukup, kita bisa melakukan evaluasi, kita bisa mengambil keputusan, kita bisa mengembangkan dan lain sebagainya, karena kita selalu punya perhatian. Yang kelima adalah kreatif dan inovatif. Jadi usaha itu kalau mau berjalan dengan baik, mau terus berkembang, mau bertahan lebih lama, maka harus selalu ada kreativitas dan inovasi. Kreativitas itu apa? Kreativitas itu menciptakan sesuatu yang baru
Sedangkan inovasi adalah menambahkan sesuatu atas produk yang ada sehingga kemudian terasa ada yang baru. Produk-produk saudara bisa lihat yang berjalan, Toyota itu selalu ada kreativitas dan inovasi yang baru. Pada masa-masa tertentu Toyota itu mesti ada masanya dia bikin produk apa? Kijang Innova, Innova Ribbon. Nah, setelah Ribbon itu kemudian dia hanya bikin inovasi-inovasi tertentu. Tak ganti model lampunya, ganti model interiornya atau ganti apa. Tetapi nanti pada kurun waktu tertentu dia akan berubah total kendaraan itu dan lain sebagainya. Dan itu yang membuat sampai hari ini misalnya Toyota itu bertahan. Nah, kalau saudara ingin bertahan, maka saudara harus terus mengembangkan kreativitas dan inovasi. Yang keenam, melihat semuanya itu sebagai peluang. Semua keadaan itu adalah peluang. Caranya bagaimana? Kita harus berpikir positif. Orang menyebut positive thinking. Dalam agama disebut husnudzon. Berpikiranlah baik atas semua keadaan, maka keadaan itu akan jadi peluang. Keadaan yang jelek kalau kita lihat positif maka juga jadi peluang. Keadaan yang bagus kalau lihat kita secara positif maka juga akan ada peluang. Ada bencana itu kalau kita lihat positif maka di situ ada peluang. Tidak banyak orang masak maka jualan nasi bungkus akan lebih laris. Tidak banyak orang yang bikin minuman maka jual kopi menjadi laris. Itu melihat keadaan yang buruk dengan cara yang positif. Apalagi kalau keadaannya baik dilihat dengan cara yang positif tentu akan jauh lebih baik. Kemudian yang ketujuh, harus ada hitung-hitungannya. Usaha itu harus dihitung betul. Kalau sampean usahanya pengen sukses, sampean harus mampu menghitungnya. Berapa harga pokoknya, berapa tingkat keuntungannya, berapa resiko yang kemungkinan akan dihadapi, semua harus dihitung. Dengan demikian nanti kalau usaha itu berjalan memang betul-betul untung, bukan sepertinya untung. Jadi ada banyak usaha itu sepertinya untung. Jadi memperoleh untung tertentu ternyata ada faktor-faktor yang tidak diperhitungkan. Karena tokonya dijaga sendiri maka tenaga kerjanya nggak dihitung. Karena pakai rumahnya sendiri maka tidak ada depresiasinya. Itu untung tapi sebetulnya sepertinya untung. Kenapa? Karena kalau dihitung misalnya ada orang menyatakan labanya 25 juta setahun. Tapi ternyata setelah dicek belum memasukkan unsur yang terkait dengan tenaga kerja karena dijaga sendiri. Nah, kalau tenaga kerjanya misalnya dirinya sendiri dihitung 2,5 juta, itu sudah 30 juta. Dari tenaga kerja tok sudah rugi 5 juta. Itu namanya sepertinya untung. Karena itu hitung-hitungannya harus jelas. Tadi seperti saya sampaikan. Berapa harga pokoknya, berapa tingkat keuntungan yang kita inginkan, berapa resiko yang kita masukkan di dalam unsur harga itu. Yang ke-8 adalah komunikasi. Jadi bagaimana mengkomunikasikan usaha kita ini kepada orang lain. Pinter-pinternya kita. Orang yang sukses di dalam usaha salah satunya karena kita mampu mengkomunikasikan produk itu kepada masyarakat. Kalau produknya bagus, sebagus apapun produk, kalau kita tidak bisa mengkomunikasikan maka orang tidak akan ngerti dan orang tidak akan mengkonsumsi produk kita. Jadi penting kita itu mengkomunikasikan. Saya sering sampaikan, orang berkomunikasi itu syaratnya ada 2. Yang pertama, carilah persamaan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ada 3 syarat. Komunikasi yang baik, kata-katanya baik, intonasinya tepat, bahasa tubuhnya cocok. Jadi kata-kata yang baik kalau intonasinya tidak tepat tentu juga bermasalah. Orang Solo ketemu orang Batak ngomongnya kencang, maksudnya tidak marah. Orang Solo menganggap itu marah karena orang Solo halus-halus misalnya. Itu contoh bahasanya baik, intonasinya tidak tepat. Kemudian yang ke-9 adalah berkompetisi secara baik. Jadi jangan berkompetisi dengan cara-cara yang jelek. Berkompetisilah dengan cara-cara yang baik dan usahakan saudara bisa menjadi pemenang di dalam berkompetisi itu. Jadi kalau kita melakukan usaha tentu pasti ada saingannya. Bagaimana kita memetakan pesaing, bagaimana kemudian kita melihat
kelebihan pesaing, bagaimana kita melihat kelemahan pesaing. Kita itu bisa berangkat dari kelemahan pesaing, bisa berangkat dari kelebihan pesaing, bahkan bisa bekerja sama dengan pesaing untuk menghasilkan produk yang bagus dan diterima masyarakat. Contoh kerjasama Toyota sama Daihatsu, ada Xenia Avanza sama-sama sukses, ada Ayla Agia sama-sama sukses, ada Kalia Sigra sama-sama sukses, ada Toyota Rush dan Terios yang juga sama-sama sukses. Artinya apa? Bersaing itu tidak selalu kemudian kita ini bertentangan dengan yang lain, tetapi bisa juga bersaing dengan cara bekerja sama dan kemudian produknya sama, dijualnya yang kemudian berbeda, dan itu kemudian akan sangat tergantung kepada cara kita mengkomunikasikan di masyarakat. Dan yang ke-10, harus mau berubah. Masing-masing orang membawa zamannya sendiri, masing-masing zaman punya kemauan sendiri. Itu yang penting. Bisa jadi produk yang lama itu tidak bisa sukses di masa sekarang, tetapi karena apa? Karena tidak mau berubah. Ikutilah Rasulullah. Rasulullah itu adalah orang yang mau berubah dan kemudian membuktikan bahwa dengan berubah itu dia menghasilkan sesuatu yang baik. Ketika Rasulullah berdakwah di Mekah belum sangat sukses, maka Rasulullah melakukan hijrah karena tantangan di Mekah yang sangat berat. Rasulullah hijrah ke Madinah, dan terbukti perpindahan Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik. Agama Islam bisa berkembang dengan baik di Madinah, bahkan kemudian balik lagi ke Mekah dan menguasai kota Mekah. Jadi berubah itu bukan sesuatu yang harus ditakutkan, tetapi berubah itu adalah keniscayaan. Kenapa? Karena kebutuhan orang, kemauan orang, keinginan orang, fantasi orang itu akan berubah pada satu saat tertentu. Jadi inilah ada 10 hal yang harus saudara perhatikan di dalam etos kerja yang baik dalam pandangan Islam. Yang pertama adalah komitmen, yang kedua confident, yang ketiga kooperatif, care, kreatif, challenge, calculation, ada hitung-hitungannya, ada komunikasi yang baik, berkompetisi secara baik, dan kita mau berubah. Saya pikir itu yang saya sampaikan hari ini. Tetap semangat, stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.